Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam, di mana di pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang menciptakan burung dari tanah liat, kemudian menyembuhkan orang yang buta dan sakit kusta. Ternyata semuanya itu adalah kiasan. Dikatakan dalam Al-Quran, Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fanfuhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ukhil mauta bi'idnillah. Sesungguhnya aku datang kepadamu membawa tanda dari Tuhanmu, ialah aku menciptakan untukmu suatu makhluk yang bersifat tanah seperti bentuk burung. Kemudian aku tiupkan ke dalamnya jiwa baru, maka jadilah ia burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta dan orang kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 49. Tentang menciptakan burung kemudian menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit kusta telah dijelaskan dalam video sebelumnya. Selanjutnya perihal menghidupkan yang mati. Tidak mengandung arti bahwa Nabi Isa sungguh-sungguh telah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Mereka yang benar-benar sudah mati tidak pernah dihidupkan kembali di dunia ini. Kepercayaan demikian adalah bertentangan sekali dengan seluruh ajaran Al-Quran. Ditegaskan dalam Al-Quran, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimanakah kamu dapat mengingkari Allah padahal dahulu kamu tidak bernyawa, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, kemudian Dia akan menghidupkan kamu, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Lebih lanjut dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Rasulnya apabila Ia menyeru kamu supaya Ia menghidupkan kamu. Surah Al-Anfal ayat 24. Di ayat ini dinyatakan bahwa para Rasul menghidupkan orang yang sudah mati. Maksudnya adalah menghidupkan rohani orang-orang yang sudah mati. Menghidupkan yang mati apabila disifatkan kepada seorang Rasul harus diartikan secara kiasan atau secara rohani. Oleh karena itu, saat Nabi Isa alaihissalam dikatakan menghidupkan orang yang mati, maksudnya sama, yaitu menghidupkan rohani orang-orang yang sudah mati. Jadi menghidupkan orang yang mati di sini maksudnya adalah secara rohani, bukan secara jasmani atau fisik. Al-Quran membicarakan tentang kematian itu berkali-kali dengan arti mati rohaninya, dan membicarakan mereka dihidupkan kembali artinya dihidupkan kembali rohaninya. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan, apakah orang yang sudah mati kemudian Dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada di dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 122. Di dalam ayat ini bisa kita baca bagaimana orang mati dihidupkan dalam kata-kata yang jelas bahwa bukan jiwa manusia yang melayang lalu dikembalikan ke badannya, tapi yang dimaksud adalah hidup dan matinya rohani. Di tempat lain kita bisa baca, Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a idza walau mudbirin. Sesungguhnya engkau tidak dapat membuat orang-orang mati mendengar, dan tidak dapat pula engkau membuat orang-orang tuli mendengar seruan ketika mereka undur sambil membalikan punggung mereka. Surah An-Naml ayat 80. Kata-kata ketika mereka undur sambil membalikan punggung membuat hal itu jelas bahwa orang-orang mati tersebut di sini adalah mati rohani, seperti halnya orang-orang yang buta berarti buta rohani. Rasulullah SAW tidak bisa membuat mereka mendengar jika mereka tak siap untuk mendengarkan lalu mereka berbalik pergi. Dalam kaitan yang sama dinyatakan pula di tempat lain, Wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidak sama yang hidup dan yang mati. Sesungguhnya Allah membuat mendengar siapa yang disukai, dan engkau tidak dapat membuat mendengar orang yang ada dalam kubur. Surah Al-Fatir ayat 22. Di sini bukan saja orang yang mati, tapi juga orang yang ada di dalam kubur. Di dalam kubur di sini bukan berarti jasad yang terbujur di liang lahat. Tidak juga kata-kata itu berarti bahwa Rasulullah SAW bisa menghidupkan orang-orang yang rohaninya ada di dalam kubur. Yang dimaksud itu adalah bahwa Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa, tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin, menghidupkan mereka yang ada di dalam kubur. Maknanya adalah tangan Allah bekerja melalui Nabi yang bisa membawa perubahan besar. Dari sini jelas sekali bagaimana Al-Quran membicarakan para Nabiullah, Nabi-Nabi Allah yang menghidupkan orang-orang mati, yakni rohani yang mati dan rohani yang hidup. Dan dalam hal ini Al-Quran membicarakan Nabi Muhammad dan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Jadi sesungguhnya perubahan yang ajaib pada akhlak dan kerohanian yang dilaksanakan oleh Nabi-Nabi Allah dalam kehidupan para pengikutnya, menurut istilah kerohanian disebut membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Sementara itu, tak seorang pun yang telah melewati pintu kematian di alam barzah diizinkan kembali kepada kehidupan yang telah lewat. Di dunia ini tak ada seorang pun yang dapat membalikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka yang sekali mati tak akan hidup kembali lagi di dunia ini, dan kehidupan itu akan kembali kelak nanti pada hari kiamat.
Jazakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.